Indonesia kalau mau baik, bereskan Polri. Polri beres, 70% tugas-tugas negara beres. Maka penting sekali ada program Pak Kapolri dan jajarannya ini memperkuat Wasidik, memberikan wibawa, memberikan kewenangan. Apa sih fungsi Kompolnas yang utama? Kecintaan kami Komisi 3 kepada Polri nggak usah diragukan. Dari penguatan peraturan, dari penguatan anggaran, dan lain-lain tidak perlu kita beberkan. Pak Kapolri dan jajarannya sudah paham. Ibu Mega juga, Ketua Umum kami, sangat mencintai Polri. Dan itu sebabnya salah satu apa yang dilakukan, pisahkan Polri dengan TNI. Oleh karena itu kami terus diberikan pesan, dukung Polri. Kalau perlu dukung habis-habisan karena dia benar. Kalau perlu kritisi sedikit-sedikit atau banyak juga boleh. Yang penting dalam rangka mencintai Polri. Itu pengantar. Supaya kalau nanti ada beberapa catatan kecil, itu tetap dalam konteks kecintaan kita pada Polri. Terbatasnya waktu menyebabkan saya menyampaikan 3 hal saja supaya bisa berbagi. Pertama, apakah reformasi kultur berkaitan dengan struktur? Kita semua tahu, memang tidak bisa dipisahkan. Tapi kami sudah memutuskan reformasi adalah tentang kultur. Walaupun nanti ada berhimpitan, itu bagian dari kultur. Reformasi kultur semacam apa yang kita inginkan? Sebagai informasi Pak Kapolri, kami sudah mengundang banyak sekali narasumber atas kebijakan ketua. Untuk apa? Kami sedang membentuk panja aparat penegak hukum termasuk di dalamnya Polri. Lalu yang pertama kami titipkan adalah jam 2 pagi tadi kami menerima WA karena begitu pentingnya pertemuan dengan Kapolri. Reformasi kultur tidak akan berhasil kalau dia tidak menekankan pada masalah HAM, demokrasi, kemanusiaan, melindungi masyarakat, bersahabat dengan masyarakat, dan seterusnya. Seperti yang Bapak sering sudah saya katakan. Tapi penting, menggarami lautan itu tidak salah. Mengajari ikan menyelam juga tidak salah katanya. Karena urusan Bapak banyak, harus berulang kali diingatkan Pak. Jadi reformasi kultur ini tidak bisa mengabaikan HAM, tidak bisa mengabaikan demokrasi, haruslah manusiawi, haruslah melindungi masyarakat, harus bersahabat dengan masyarakat. Untuk itu ada 2 pertanyaan yang kalau pertanyaan ini dijawab dengan baik itu akan meningkatkan citra. Kami memancing, meningkatkan citra kepolisian. Pertanyaan pertama biar nggak keliru karena ini titipan, saya baca saja. Bagaimana implementasi surat edaran Kapolri nomor SE 22 Romawi 2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif serta keberadaan virtual police benar-benar memprioritaskan sisi edukasi, persuasi, dan mediasi dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat serta melindungi HAM dan demokrasi. Itu pertanyaan pertama berkaitan kultur. Pertanyaan yang kedua, ini masih titipan, jam 2 pagi kami diberikan WA-nya. Dalam konteks konflik agraria maupun sumber daya alam, polisi seringkali berada dalam posisi dilematis, sering sulit dan sering mendapat sorotan. Lalu bagaimana langkah Polri untuk memastikan pengamanan konflik agraria yang dilakukan aparat kepolisian senantiasa mengedepankan pendekatan humanis, prinsip-prinsip HAM, mengupayakan hal-hal yang bersifat preventif dan persuasif. Itu 2 mengenai kultur. Pengawasan
Saya berpijak saja pada apa yang Bapak telah keluarkan tanggal 10 Desember berupa akselerasi transformasi Polri. Saya berpijak di sana aja biar nggak keluar. Maksudnya tidak maksud menguji, kami ingin mendorong butir-butir yang ada dalam akselerasi ini benar-benar nanti terprogram, terwujud nyata, sehingga tidak hanya menjadi slogan dan omong-omong seperti kata orang, tapi akselerasi ini benar-benar berwujud nyata. Kami fokus dulu pada pengawasan sesuai dengan bidang kami. Teman-teman sudah mengutip pasal 20, dan sering saya dinasihati oleh ketua saya, agar fokus dan maksimal di bidang pengawasan karena itu tugas kita. Jika mencintai Polri, cintailah dengan cara memberikan pengawasan, membuat dia kuat dan terkontrol. Pak Kapolri, di buku yang Bapak bikin ini cukup banyak bicara tentang pengawasan. Misalnya, ada 7 poin tentang program transformasi reformasi Polri. Bapak menaruh di butir ketiga. Pengawasan itu sama ternyata pemahaman Komisi 3 dengan Bapak. Penting banget. Ada tulisan yang saya baca, Indonesia kalau mau baik, bereskan Polri. Polri beres, 70% tugas-tugas negara beres. Untuk membereskan Polri, lakukan pengawasan dengan baik. Jika 70% pengawasan ini berjalan baik, kita akan melihat wajah Polri ke depan sesuatu yang dapat kita harapkan. Itu sebabnya saya sepakat ketika ketua mengarahkan, tekankan pada pengawasan, jangan kemana-mana, karena itu tugas kita berdasar Undang-Undang Dasar. Lalu saya melihat di halaman 8, halaman 16, dan halaman 30 tentang pengawasan. Saya ikuti Bapak saja. Yang pertama, kami mulai dari halaman 8 sudah. Posisi penting pengawasan yaitu di poin 3. Saya beranjak pada masalah halaman 16. Ini yang Bapak buat pada tanggal 10 Desember 2025. Apa itu? Mengenai wasidik, Pak. Ini sudah tepat banget. Hanya saja memang wasidik yang begitu besar peranannya, masyarakat mengharapkan luar biasa. Sering sekali wasidik ini, mohon maaf, sudah bekerja tapi belum maksimal sesuai dengan yang semestinya. Maka penting sekali ada program Pak Kapolri dan jajarannya ini memperkuat wasidik, memberikan wibawa, memberikan kewenangan, agar penyidikan itu berjalan benar-benar baik kalau tidak sempurna. Harus gitu. Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar wasidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani karena harus minta izin sama direktur Krim misalnya. Pasti Bapak bisa menangkap maksud saya. Tanpa data dan pengalaman tidak mungkin saya bicara begini. Itu artinya wibawa wasidik dari daerah sampai ke pusat perlu ditingkatkan. Saya tidak akan meragukan konsep ini. Tapi kalau konsep ini tidak dibuatkan SOP, tidak dibuatkan program, tidak ada pembinaan yang baik, tidak ada seleksi yang ketat tentang wasidik, apa yang Bapak tulis di halaman 16, jangan-jangan tidak maksimal bahkan bisa meleset. Yang berikutnya di halaman 30 masih tentang pengawasan. Saya bersetuju saja dengan konsep-konsep yang sudah ada. Saya ingin menekankan salah satu pengawasan penting ketika kita belum bisa berharap karena dia manusia juga, dia propam, dia inspektorat, yang diperiksa saudara-saudaranya juga. Jadi kalau kita terlalu fokus pada masalah intern, boleh. Jika kita ingin mengharapkan pengawasan intern meningkat dan maksimal, bagus sekali. Tapi pengawasan intern kadang-kadang lebih efektif. Karena dia tidak punya hubungan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu?
Ada 2, Pak. Ini pun yang Bapak tulis juga, tapi kami hanya menggarisbawahi. CCTV, Pak, juga yang melekat pada tubuh petugas, yang bisa merekam diri petugas itu sendiri. Juga CCTV di ruang-ruang penyidikan, Pak. Tugas wasidik akan menjadi ringan kalau sungguh-sungguh ruang-ruang penyidikan terdapat CCTV, karena dengan CCTV itu pasti dia tidak mau kena sanksi berdasarkan KUHP, karena KUHP memberikan sanksi administratif, etika, dan pidana. Bantulah polisi dengan memperbanyak CCTV, Pak, sehingga tidak perlu ada korban terlalu banyak. Ada CCTV, dia pasti menghindari risiko. Para hadirin yang saya hormati, satu lagi yang mengenai pengawasan adalah Kompolnas. Kami diberitahu beberapa catatan dan rumusan oleh rekan-rekan, oleh pimpinan, apa sih fungsi Kompolnas yang utama. Kami mendukung secara maksimal. Kami mendukung kerja-kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah pembangunan, arah reformasi kepolisian. Kami dukung. Bolehkah kami menitip catatan yang untuk dijawab? Para narasumber yang datang ke Komisi 3 memiliki pandangan antara lain, bukan hanya polisi, kejaksaan, pengadilan, termasuk polisi, jika bicara pengawasan eksternal itu belum efektif. Ada pertanyaan yang saya harus sampaikan hati-hati, karena kami sudah dukung Kompolnas. Pertanyaannya, karena narasumber menginginkan Kompolnas ini diperkuat dengan penyelidikan dan penyidikan, apakah itu tidak akan mengganggu tugas-tugas kepolisian kalau dia diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan? Jika tidak diberikan kewenangan itu, kewenangan apa yang jalan tengah yang membuat polisi bisa ke arah kebaikan, positif, tapi tidak mengganggu tugasnya dan tidak dihambat karena dia takut terkena sanksi? Pak Wayan, waktunya sudah jauh loh, Pak. Kalau gitu 1 menit lagi. Kasihan kawan-kawan, Pak. Ya, terakhir, Pak, ini kan dibuat tanggal 10 Desember. Program apa yang sudah Bapak lakukan, terobosan apa yang sudah Bapak lakukan, sehingga ini dapat berjalan dengan mulus, karena ini bukan buatan kami. Kata Ketua Komisi 3, inilah yang perlu kita awasi, inilah yang perlu kita beri masukan. Terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.